Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Pada nyala ya. Wow, Hai Bu Nunu, apa kabar? kabar Ya, saya apa baik kabar? saja. Mbak Mia atau Selamat Jeng sore. Mia. Selamat Assalamualaikum pagi. Selamat sore, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Amin. Ibu Siti Aisyah, Prof Mia, Prof Selamat sore. Ketut, Bu Nunu, Prof Riri Selamat pagi. lagi lewat ya. Pak Riri, selamat sore Bu. Masih pagi ya Bu Nunu di sana. Masih pagi jam 10. Berapa ini jam 10.40? Prof Ilya juga sudah hadir, Pak Sunu, Mbak Rati, Mas Iben, Pak Yahya, orang Betawi. Hari libur mungkin. Mm. Halo Mbak Rati. Kita ini ya, sebentar tunggu host nih. Saya Oh, sepagian ini kondangannya agak jauh Bu, jadi tadi eh, telat masuk rumah. Habis acaranya penuh hari ini ya Ibu. Penuh Ade. ya. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat sore. Perlombaan ya, perlombaan makan kerupuk. Sebentar kita ini ya, tunggu sebentar. Prof. Siti Aisyah, apa kabar? Apa kabar Mbak Mia? Masih ingat Aduh, saya ingat dong sama-sama kita pergi ke Taiwan. ke Taiwan. Mia sehat. Ya, beginilah kemarin hari Kamis meriksa hasilnya kurang bagus, agak menurun Ya, fungsi ginjalnya. bagus lah. Oh, Mbak Mia sakit. Iya, kita apa toh Jeng Mia? Udah lama fungsi tuh. ginjalnya Prof yang agak bermasalah. Ya, dijaga saja. Iya, memang. Habis memang makin hari makin tua. Ya, apa boleh Makin buat lah. Sudah masuk itu kelompok pensiunan. Ajar lagi dong, ngajar lagi, ngajar biar lebih sehat. Iya, iya. Beraktivitas yang penuh saja, naik sepeda, berenang, tenis mungkin. Tapi saya sudah mengurangi kok tenis, hanya berenang dengan sepeda. Tapi Saya nggak berenangnya berani, empat Mbak puluh Nunu. kali. Saya udah jatuh 4 kali. Aduh, gawat. Udah sampai dioperasi segala, patah tulang. Saya nggak berani lagi, Mbak Nunu, main tenis. Oh, iya. Karena saya orangnya emosional. Oh, Manapun bola dikejar dulu, teriak-teriak. Jadi habis tenis langsung capek, teler gitu loh. Jadi bikin kapok jadinya. Harusnya kan nggak boleh gitu. jadi apa? Jadi naik sepeda sekarang Bapak Saya atau renang aja dan senam. senam? Senam dan berenang. Berenang? Ya, ya. Berapa ini Pak? Berapa lebar meter. panjangnya kolam? Di tempat saya 50, jadi saya 20 kali. Oh Wah, iya, Wirawiri. wow. 600 berarti ya. Hebat, Iya, hebat. ya itu Saya salah hanya satu olahraga. saya hanya 300 saja. 300 300. saja. Oh, berarti Kalau 6 dulu kali. 2000 nonstop. Oke. Waktu umur Selamat sore 50-an. semuanya, 2000 nonstop. Prof Mia. Banyak Ibu sekali. Wiyata olahraga olimpiade. Kolam renang Hebat. olimpiade. Hebat. Hmm. Kalau di Indonesia saya kira naik sepeda tidak bisa dijadikan sebagai olahraga ya, seperti di sini ya. Kalau di Polusi, Jakarta Mbak bisa Nunu, kok di polusi. pinggir. Polusinya besar sekali ya, betul, 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 betul. Kalau di sini saya bisa 27 kilometer, jadi bolak-balik 50 kira-kira itu naik sepeda. Oh, bagus itu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Halo, Selamat Mbak sore Arlin, Mbak cantik Ali. banget. Selamat sore. Waduh, Adik, eh, Atlin nih luar biasa nih. Mbak Anet,
Selamat sore, Ibu dan Bapak semua. Selamat Riri, sore. Mia, Prof Ketut masih Ibu, masih Mbak Ade, 17-an ya. Mbak Arlin, Mbak Dini, 17 lari, Bu. Ya. Pak Ibnu, Ibu Siti, Aisyah, Bu Nunu, Terima Pak kasih Yoya, Bu Pak Sunu, Antoinette. Mbak, selamat sore, selamat sore. Ya. Sore. Mbak Dini salah tuh, bukan Sweet 17, tapi 70. Salah ya. Assalamualaikum, Ibu Bapak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam. Tuti. Waalaikumsalam, selamat sore. Halo. Bu Nani, Selamat sehat? sore. Oh, itu Ibu Nani. Oke. Jam karetnya Indonesia berlaku juga ya dalam acara video di sini. Salah Bu Nunu. Fleksibel Ibu. Fleksibel. Ya, ini Bu Nono, kita pertahankan tradisi. Iya. Ya, kita pertahankan tradisi kita. Peninggalan leluhur. Saya cubit nanti. Dokter Nani, apa kabar Dokter Nani? Baik, Sehat? terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Seger ya. kelihatannya, seger. Oke, baik. Kan Mbak Anet. Ya, Bapak Ibu sekalian, Prof Riri, Mbak Ade, dan semua Prof Mia, Prof Ketut, Dokter Nani, Mbak Rati, semua ya hadir di sini. Kita akan segera mulai aja. Acara kita seperti biasa 1 bulan sekali. CPR sudah sampai ke 60. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat meskipun cuaca tidak jelas ya, on off, tetapi tetap dengan kegembiraan bulan Agustus kita akan memulai sesi ini. Gitu ya Mbak Arlina, silakan. Terima kasih. Usia 60 adalah usia menurut kategori dari WHO pralansia ya. Pralansia. Sudah lansia. Atau lansia muda ya, lansia muda. Lansia muda lagi. Lansia muda ya. Baik, tapi walaupun demikian tetap masih inilah masih menggemaskan lah ya Mbak ya. Apalagi nanti kita membaca puisi bergiliran pasti itu akan menggemaskan. Baik, kita akan segera mulai saja Bapak Ibu yang tercinta. Seperti biasa kita akan memulai pembukaan ini yang akan diawali oleh Sekapur Siri yang akan dibawakan oleh Profesor Riri sebagai pembuka atau sebagai pemimpin dari PWRS ini. Kepada Prof Riri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Sebenarnya saya sudah menyiapkan video, tapi ternyata pendek juga katanya. Jadi langsung aja live. Baik. Alhamdulillah hari ini kita akan membacakan puisi-puisi tentang untuk bersama Sakitma kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 yang sudah dituliskan Ibu dan Bapak di dalam puisi-puisi yang indah yang sudah disiapkan dengan sangat baik. Kami juga rasakan bagaimana ulang tahun kemerdekaan tahun ini agak berbeda karena dicatat dari berbagai versi dan alhamdulillah ini akan kita dengarkan bersama hari ini. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu semua, dengan Prof Ilya, Prof Ketut, Bu Arlin, Bu Antoinette, Bu Nunu, Bu Nani, Bu Rosa, Prof Siti Aisyah selalu hadir, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, Pak Sunu dan Bu Yuni, Bu Ade Solihat, Pak Ibnu sudah hadir, Bu Laila,
Bu Laila Mona, Bu Mia, Prof Mia, dan Bu Pande, serta Pak Som Mukhtar sudah, dan juga Bu Tuti Taruya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selamat menikmati hari Sabtu yang indah. Dan insya Allah pertemuan kita hari ini akan menjadi tonggak juga, karena hampir setiap hari semuanya berkarya dan kita semua menikmati apa-apa yang sudah kita tuliskan. Selamat mempresentasikan puisinya dan membacakan puisi-puisi yang indahnya. Bu Yuni juga, salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Riri. Kita segera saja memulai karena tadi kita ada sedikit kendala sehingga sedikit molor itu waktunya. Jadi kita segera mulai Belum. saja untuk kita membacakan puisi satu Sudah. persatu. Sudah. Tapi sebelumnya Boleh. izinkan kami untuk mengingat kembali bahwa Berat. mohon kepada Bapak Ibu tercinta Belum. Mungkin agak telat. untuk mencari tempat yang terbaik Oh, untuk apa namanya ada uang sambungan ya. dari sinyal-sinyalnya tersebut, sinyal pembacaan puisi tersebut. Lantas juga mohon untuk di unmute saat mendapat atau saat gilirannya tiba. Dan berikutnya adalah tetap menyimak dan tetap memberi support. Kita saling memberi support. Demikian ya Mbak, rekan saya Mbak Anet ya. Kita mulai saja untuk pembacaan puisi pertama. Ya, pertama kami undang, tadi Prof. Riri juga sudah siap ya, tidak jadi pakai video. Silakan Prof. Riri untuk membacakan puisi kemerdekaan saat bernaluri AI bernaluri keibuan, artificial intelligence bernaluri keibuan. Nah, seperti apa ini? Mari kita nikmati bersama. Terima kasih. Izinkan saya sore ini membacakan sebuah puisi yang saya buat yang berjudul Kemerdekaan Saat AI Bernaluri Keibuan. Karya Riri Fitrisari. 80 tahun Indonesia merdeka. Merah putih berkibar di langit negeri, juga di nurani netizen Indonesia. Menjadi tanda rumah kebangsaan. Sejarah kini ditulis dengan algoritma. AI hadir sebagai cermin akal manusia. Namun kemerdekaan menuntun kita agar teknologi berjiwa keibuan. Tidak ada pilihan bagi masa depan selain siapkan talenta yang cerdas, tangkas, dan kesatria. Siap pembela bumi pertiwi di masa dunia tanpa batas. Manusia berbudi cerdas yang bernaluri menjaga seperti ibu. AI harus dilatih tangkas menjaga dan memelihara. AI yang dilatih menegakkan keadilan. AI yang dilatih menjaga perdamaian dan kemanusiaan. AI yang dilatih berempati pada kesejahteraan lahir dan batin manusia. AI yang berempati dan bernaluri, terus menjaga dan tak pernah lalai dari suara hati nurani, serta hening dalam doa kepada Tuhan. Kemerdekaan adalah janji suci yang kita titipkan pada generasi masa depan, agar Indonesia menjadi suluh dan dunia merasakan terang dari bangsa merdeka di Katulistiwa. Depok, 21 Agustus 2025. Terima kasih. Terima kasih Prof. Riri, terima kasih. Kemerdekaan adalah satu titipan, kita titipkan kepada generasi masa depan. AI bernaluri keibuan. Luar biasa, ungkapan ramuan situasi yang ada, kemajuan yang dikemas dalam puisi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Mbak Ade Solihat sudah siap akan membacakan Jumpa Margonda di trotoar Jalan Margonda dekat Margo City, Depok. Wah, Margonda terus ya. Cintanya Mbak Ade di Margonda. Silahkan Mbak Ade.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu. Salam Merdeka. Ini merupakan karya Bapak Sam Muchtar Chaniago. Saya akan membacakan sebuah puisi yang judulnya panjang sekali. Nampaknya ini sebuah pengalaman spiritual Pak Muchtar Chaniago. Terima kasih Pak Sam. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, alangkah kita berbangga hati kalau kita membacakan karya-karya dari rekan kita sendiri. Terlebih lagi sekarang sedang ada situasi di mana copyright menjadi malahan membuat kita harus berhati-hati mendapatkan concern dari pemilik sebuah cipta gitu ya. Jadi bacakanlah karya rekan kita sendiri dan juga karya dari para penyair ternama yang mungkin sudah menjadi publikasi umum, begitu kira-kira. Dan pada sore hari ini saya eh, dengan bangga juga akan membacakan satu sosok Margonda. Jadi Margonda itu adalah nama pahlawan Mbak Anet, salah satu yang sangat berjasa sehingga kemudian namanya diterakan di dalam Jalan Margonda Raya Depok yang selalu saya lalui 20 tahun nampaknya saya melalui Jalan Margonda Raya ini. Jumpa Margonda di trotoar Jalan Margonda dekat Margo City Depok. Sam Muchtar Chaniago. Aku menapaki trotoar Jalan Margonda sambil menghitung jumlah kerikil yang berhasil kusisihkan ke sisi kiri. Berhenti sejenak di gerbang Margo City, ragu memasukinya. Tiba-tiba, aku disalami seorang pemuda gagah. Usianya kira-kira menjelang kepala 3. Aku tak mengenal wajahnya. Ada beberapa bercak warna merah di bagian bajunya. Mirip seperti warna darah. Dia langsung menyapaku. Kau pasti tak mengenalku. Seperti ratusan bahkan ribuan orang di kota ini juga tak mengenalku, katanya. Sambil mengajakku duduk di bangku halte di Jalan Margonda itu. Dia melanjutkan ucapannya. Nama jalan ini diambil dari namaku, Margonda. Tapi mengapa jalan ini memakai namaku? Kau juga pasti tak tahu. Aku lalu berkata, aku tahu Margonda adalah seorang pemuda yang gagah berani, yang bertempur mati-matian, melawan tentara sekutu hingga gugur sebagai pahlawan. Siang itu, matahari agak redup. Mungkin akan hujan. Margonda terlihat sumringah. Dia kembali berujar, semoga ada lagi orang yang sepertimu. Setelah kembali menyalamiku, bersama angin siang itu dia tergesa menyeberangi Jalan Margonda. Dalam hitungan detik, aku tak lagi melihat sosok yang gagah tersebut. Aku kembali menapaki trotoar Jalan Margonda sambil membilang nama Tuhan. Rawalumbu 7 Agustus 2024. Salam takzim buat Pak Sam Muchtar Chaniago. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Luar biasa. Pak Sam Muchtar mengingatkan kita ketika kita menapak satu jalan, kita kan sering lupa bahwa jalan yang kita tapak itu adalah satu kenangan terhadap seseorang, yaitu pahlawan. Terima kasih untuk mengingatkan dan semoga kita semakin memahami, mendalami, dan menghayati Terima mereka. kasih Bu Ade, terima kasih Bu Ade. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Prof. Mia untuk membaca lebih dahulu. Maaf bertukar dengan saya karena saya bertugas sebagai host. Prof. Mia sudah bersiap dan saya undang dengan Kemerdekaan dan Keheningan Kalibata. Silahkan Prof. Mia. Are you still standing like this? You have to.
Prof Mia, tadi Prof Mia sudah siap ya? Oke, maaf, sedang hujan deras jadi agak tadi terpental. Wah, baik. Depok hujan. Siap. Ya, silakan. Sudah bisa ini ya, koneksinya sudah baik ya, Prof? Sudah? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Tapi memang di videonya agak freeze gitu ya, agak ini. Iya. Cuekin aja deh, nggak penting wajahnya. Baik, silakan, Prof. Oke, baik. Saya mulai. Terima kasih, Mbak Antoinette, dan selamat sore semuanya. Hari ini saya mohon izin untuk membacakan puisi yang saya buat, yaitu Kemerdekaan dan Keheningan Kalibata. Karya Multamia Retno Mayati. Terima kasih, Lauder. Hari kemerdekaan gegap gempita. Untuk apa keriuhan itu? Untuk siapa keriuhan itu? Hari kemerdekaan bergincu kemerdekaan, kegembiraan. Apa yang harus dirayakan saat ini? Perlukah lebur dalam suasana kosmetik? Di hari kemerdekaan menjelang sore, di tanggal 17 Agustus, ku bersimpuh di Kalibata. Ziarah di hari kemerdekaan, mengenang laku lampah ayah. Meniti cita dan doanya untuk negara. Senyap merayap di sekeliling makam. Adakah ayah berduka? Negara yang diperjuangkannya porak-poranda. Hening meraja di sekeliling makam. Adakah ayah masih percaya negara ini dapat bangkit kembali? Cahaya langit menguning menuju jingga. Saat ayah senantiasa bertasbih, berdoa, dan berjuang sepenuh jiwa. Jangan berduka, ayah. Cita dan doamu kuupayakan tetap bergaung. Doakan negara dapat hadir untuk semuanya. Limo, 20 Agustus 2025. Terima kasih. Terima kasih, Prof Mia. Bersama dengan Prof Mia, kita semua ingin menyampaikan kepada para pendahulu, jangan berduka. Karena setidaknya kita masing-masing pribadi berniat untuk mengupayakan yang terbaik dan tetap menggaungkan kebaikan agar negara tetap hadir di semua aktivitas, di semua lini bagi rakyatnya. Demikian ya Prof Mia, terima kasih untuk sama-sama kita berusaha dan melakukan yang terbaik dari diri kita. Mbak Arlin, sekarang saya undang Mbak Arlin ya untuk membacakan. Mbak Arlin, apa nih Mbak Arlin? Silakan Mbak Arlin. Terima kasih Mbak Anet. Izinkan saya kali ini membawakan puisi saya yang berjudul Merdeka tahun ini dengan diiringi lagu, nggak apa-apa ya Mbak ya. Saya bukan lagu sebetulnya instrumental ya. Ya mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Cukup terdengar ya. 80 tahun sudah merdeka. Bendera merah putih berlayar di langit. Riuh sorak-sorai menjalar ke jalan-jalan. Gelegar bedir sudah lama bisu. Namun perih belum jua seluruhnya padam. Gedung megah menjulang berjejer, tapi
Di baliknya, jerit rakyat kecil terdengar pilu. Mengapa kursi sang singgasana jadi rebutan? Mengapa jalan kerja bagai lorong sempit harapan? Mengapa pajak mencubit sana-sini? Kemerdekaan tahun ini gegap gempita. Semeriah para pencoleng merayap bagai hama di ladang padi. Sistem politik bak kapal bocor menjanjikan layar. Namun tak pernah sampai ke Bahtera Sentosa. Wahai kita, jangan tunduk. Merdeka bukan hanya beban, bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi berani jujur walau sendiri. Berani adil meski pahit. Berani gotong royong meski terasa berat. 80 tahun, mari rayakan dengan sekolah yang tidak roboh, dengan sawah yang kembali menghijau, dengan anak-anak yang bisa tersenyum tanpa takut besok lapar. Merdeka sejati adalah berdiri tegak, menanam keadilan dengan pemimpin yang mengerti jerit rakyatnya, yang rakyat kecil juga bisa ikut merasakan pesta, bukan hanya menonton dari luar pagar. Arlene Hart, Kemang Pratama, 10 Agustus 2025. Terima kasih. Aduh, keren Mbak, keren. Itu bagus sekali. Bahwa sebenarnya singgasana itu bukan hanya pesta ya Mbak. Bukan. Singgasana itu bukan pesta. Singgasana itu adalah tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan ketentraman bagi seluruh rakyat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sore ini kita betul-betul diingatkan, digugah tidak hanya gempita, karena memang rasanya agak berbeda. 80 tahun perayaan yang mungkin di kita masing-masing di dalam diri agak antara ngeri-ngeri sedap atau gembira, tetapi ada yang tetap menjadi penuh tanda tanya, beribu tanya masih ada di dalam hati kita, dan kadang kita tidak tahu mengapa atau bagaimana untuk kemudian menjadi lebih baik. Tapi kita tetap percaya itu akan kembali ya, Mbak, ya. Ya, karena itu saya undang Mbak Mona dengan merdeka dan jernih akal. Silakan Mbak Mona. Hai, thank you. Halo, Mbak Selamat sore, Anet, Mbak. thank you very much. Makasih, Mbak Alin, Mbak Anet, Ya, Mbak Mbak. Bridi, Mbak Ade, Bapak Ibu semua. Izinkan saya membacakan Merdeka dan Jernih Akal. Ada cinta di 80 tahun di Indonesia merdeka dan juga kemarahan di sini. Oke. Merdeka bukan hanya bebas dari kukungan, tapi berdiri tegak di hadapan masa depan. Meski suara pendidik kerap diabaikan, mereka menyalakan cahaya di ruang gelap bangsa. Indonesia maju dari pena dan layar, dari papan tulis, gawai kecil, dan doa yang tak pernah reda. Harapan tulus, jadilah negeri yang menghargai ilmu, agar kemerdekaan benar-benar utuh. Leila Mona Ganim, Agustus 2025. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Terima Mona. kasih Mbak Mona, terima kasih.
untuk puisi Merdeka dan Jernih Akal. Tapi kita yang Jadi semua sudah jernih akalnya ya Mbak, insya Allah ya. ya, akalnya harus jernih dan dengan nurani ya. Ini kita sekarang ingin mengundang Dr. Nani, Iya. Sang Merah Putih. Apa makna dari merah dan putih dan bagaimana kita seharusnya menghayatinya? Dr. Nani, selamat sore. Sudah bersiap untuk membawakan puisi? Tadi saya udah lihat ya, Dr. Nani. Iya, ada. Beliau ada tadi. Nah, ya. Dr. Nani masih di mute? Dr. Nani? Atau Mbak Dini? Mbak Dini dulu ya. Mbak Dini, Mbak Dini siap ya. Sesudah itu kita kembali ke Dr. Nani ya, Mbak Arlin ya. Iya. Mbak Rosa Diniari telah menyiapkan untuk membacakan satu puisi karya Pak Alaidin Koto ya, Mbak Dini ya, Hiburan Merdeka. Tuh. Ya, silakan Mbak Dini. Selamat sore teman-teman semua, para pembaca dan pembuat puisi di grup ini. Saya mohon izin ingin membacakan puisi karya Pak Alaidin Koto. Ya. Judulnya adalah Hiburan Merdeka. Nah ya, dalam tidur aku mengigau. Merdeka. Bangun tidur, aku risau. Siapa yang merdeka? Apanya yang merdeka? Tapi penjajahnya memang telah pergi. Tapi jeratnya masih tinggal di sini. Adu domba setiap hari digunakan untuk pribumi. Di lapangan acara gegap gempita, merdeka. Tapi batinku bertanya, siapa yang merdeka? Apa yang merdeka? Tikus tertawa di balik kaca. Merdeka kok makin sengsara. Tapi biarlah kupekikan juga kata merdeka. Paling tidak untuk hiburan saja. Menghibur hati yang luka. Merdeka. Merdeka Mbak Dini, Merdeka Pak Alaidin Koto. Terima kasih Di untuk Riau 17 Agustus 2025 Pak Alaidin Koto. Merdeka. 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 Mbak Arlin. Iya. Iya, ini lanjut terpesona Iya. dengan pekik merdekanya Mbak. Ya, memang Agustus ini bulan yang sakral ya bagi kita ya bangsa Indonesia ya Mbak ya. Tiap Baik, tahun. saya akan lanjutkan ya Mbak Anet ya. Mbak Saya akan. Dr. Nani sudah hadir belum? Iya, kelihatannya Mbak Nani masih bermasalah di HP-nya. Maaf, saya iya. dipencet dulu masalah. Oh, baik. Kita lanjut dulu dengan Prof. Kita lanjut Ketut dulu ya, aja. Mbak ya. Prof. Ketut ya. Prof Ketut ya. Prof Prof. Ketut siap, siap di sana. kemerdekaan itu. Ya. Mangga, silakan Prof. Kemerdekaan itu ya Mbak, bukan kemerdekaan ini kan? Itu ya. Silakan Prof. Masih di mute. Masih mute. Masih senyap Prof. Masih senyap. Maaf ya, lupa terus jadi saya. Oke, sekarang oke ya? Ya. Oke. Ini saya tulis 17 Agustus ya. Puisi ini gitu ya. Judulnya Kemerdekaan Itu. Kemerdekaan itu hak segala manusia. Bermekaran di Taman Kusuma. Dirawat, disiram, dipupuki bersama.
Merdeka itu tidak melindas tunas bangsa. Merdeka itu menyiram haus dahaga. Bukan ungkam 1000 bahasa. Bukan menyakiti jiwa raga. Bukan termangu di dermaga. Kemerdekaan itu bukan dibelit ular naga. Kemerdekaan itu adalah niat menyemai kopi, kelapa, dan coklat. Merata asap dapur, rakyat nikmat. Tidak hanya doa dan tirakat. Kemerdekaan itu berburu rusa cerdas sampai dapat. Berlari bebas penuh martabat. Tanpa saling umpat dan saling sikat. Antara Gusti dan kaula terikat. Kemerdekaan itu membasmi benalu dari pohon yang menjadikannya sekarat, membabatnya bergandeng tangan antara rakyat dan aparat. Perayaan kemerdekaan itu bukan menikmati nyanyian burung hantu, bukan menggerutu lempar sepatu, tetapi menggelar simfoni kehidupan bersama, bermutu di hamparan beribu pulau yang bersatu. Perayaan kemerdekaan itu bukan hanya naik turunkan sang saka, tetapi Bisa bilang mengobati lagi kalau saya ada. betapa dan luka. Kamu tungguin sampai ini dulu. Sampai saya baca. Merdeka itu bukan berbaris ala bebek, bukan menangis dan merengek, bukan ribut perkara tetek bengek, tetapi memukul genderang bersama, gembira riang penuh irama. Meneguk keadilan secara merata, lepas dari kekuasaan yang berkasta, melepaskan diri dari dunia dusta. Wahai kawan, apakah sudah merdeka kita? Sudah. Dalam kosakata. Belum sepenuhnya dalam cita dan cinta. Sebagian belum lepas dari derita. Sebagian telah bergelimar, telah berglamur benda dan harta. Bendera pusaka tetap berkibar. Negeri tercinta jangan sampai bubar. Jangan lepaskan sabar. Jangan hanya berkelakar dan berkoar. Negeri kita jangan dibakar. Depok, 17 Agustus 2025. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ketut. Jangan lepaskan sabar, jangan hanya berkelakar dan berkoar. Keren banget, Prof. Negeri kita jangan dibakar. Merdeka, Prof. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Luar biasa. Berikut ini, Bapak Ibu sekalian, kita masih seputar dengan kata-kata merdeka, ya, merdeka, ungkapan-ungkapan tentang kemerdekaan. Saya undang ini Mbak Pandi. Mbak Pandi Selamat dengan sore Mbak Anet. Manusia Merdeka ya. Iya, masuk Ya. Manusia Merdeka ya Mbak Pandi ya. Iya nih. Ya, ya. Silakan Mbak Pandi. Ya, oke. Bentar ya. Bentar. Tidak ditekan.
Manusia Merdeka, karya Pandey Trimayuni. Aku ini manusia merdeka. Lepas jerat gurat rayu membelenggu. Kepak sayap berderu di atas langit membiru. Oh ya, ini karya yang saya buat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Maaf. Aku ini manusia merdeka, lepas jerat gurat rayu membelenggu. Kepak sayap berderu di atas langit membiru. Tubuh, pikiran, dan jiwa menyatu dalam panji-panji kebebasan. Tegak bersiap dalam lencana kesetiaan tiada batas ragu. Merah putih mengalir darah warisan kesatria pembaharu. Mengusung takdir, berani mati demi negeri. Karena merdeka itu harkat sempurna tak dapat diingkari. Aku ini manusia merdeka. Imajinasi lepas berkelana. Merajut makna mosaik kehidupan yang memberi warna. Tiada menghamba kecuali pada pencipta semesta. Percuma bicara istana, pundi-pundi dan kereta kencana. Pelihara badan cukup dengan sederhana. Tak perlu berkorban kehormatan diri untuk sekedar kenikmatan raga. Karena merdeka itu rahasia sejati kebahagiaan. Tunggu sebentar, ini Mbak Pandey terputus. Kita jeda sebentar katanya Mbak. Kita tunggu sebentar. bentar ya, bentar. Oke. Maaf ini. Ya. Aku ini manusia merdeka. Tadi sampai ke saya ulang ya. Aku ini manusia merdeka, imajinasi lepas berkelana, merajut makna mosaik kehidupan yang memberi warna. Tiada menghamba kecuali pada pencipta semesta. Percuma bicara istana, pundi-pundi, dan kereta kencana. Pelihara badan cukup dengan sederhana, tak perlu berkorban kehormatan diri untuk sekedar kenikmatan raga. Karena merdeka itu rahasia sejati kebahagiaan. Aku ini manusia merdeka, berkelana, bergerak, berpadu dengan sesama. Hidup singkat tiada untung, hanya merapal kata tanpa makna. 100 tahun kan habis tiada guna. Nikmat itu saat meramu ajian Brahma Waskita, mengumpan cahaya dalam lorong-lorong kepegatan jagat raya. Orang-orang akan tersadar mereka punya daya, karena merdeka itu rakyat yang punya. Aku ini manusia merdeka, semangat hidup menandakan aku ada. Tiada peduli apa yang diberi, aku kan terima. Mencari arti surga hadir di bumi pertiwi, karena merdeka adalah keinsapan diri. Ya, saya tulis di sini juga, saya kirim ke Mbak Ade udah ya. Puisi ini saya tulis pada malam tahun baru, kebetulan saya sedang liburan di Hong Kong pada saat itu. Terima kasih, selamat sore Terima teman-teman, Bapak kasih Ibu. Mbak Pandey. Terima kasih Mbak Pandey. Ya, selamat Selamat sore. meneruskan kemerdekaan diri ya Mbak. Sip. Dan kita semua. Merdeka. Hati-hati di jalan, kitanya masih di jalan. Sip, ya benar lagi di jalan. Baik, saya akan lanjutkan ya Mbak. Silakan Mbak Arlin, silakan. Mbak. Ya, baik. Berikutnya saya akan sudah siap di sana Mbak Nani. Ya, Mbak Nani ya. sudah siap Terima ya? kasih. Iya, iya, betul. Sudah siap. Maaf Ya, tadi. Mbak Nani akan membawakan puisi ya. Ya, oke, nggak apa-apa Mbak. Membawakan puisi dengan judul Sang Merah Putih. Videonya udah Mari skip. kita
Mas Sore. Ini puisi kecil, sederhana saja. Saya bacakan. Sang merah putih. Merah, warna merah. Merahnya merah. Menerpa mata. Menusuk tajam kalbu. Menembus, membangkitkan rasa, pikir, kesadaran yang terlelap. Menyodorkan keberanian. Merah itu lambang berani. Berani dalam benar. Putih, warna putih. Putihnya putih. Bersih, suci. Menyapa lembut. Menyebar, halus. Menenangkan rasa dan pikiran yang kacau balau. Tenang, bening. Bersih, suci dalam perjalanan semesta. Menenangkan jiwa yang menggelora, mendatangkan pikir yang bijaksana. Bendera merah putih berkibar di negeriku, memandu segalanya agar tepat di tempatnya masing-masing. Bendera merah putih, bendera negeriku Indonesia, merah berani, putih suci, gagah berani, suci berseri. Saat ini, sang merah putih tetap berkibar, walau kadang berat, kadang terombang-ambing tidak terkendali. Merah putihku, semoga tetap jaya. Aku tetap setia padamu. Jakarta, 19 Agustus 2025. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tetap jaya Mbak doanya. Insya Allah. Terima kasih banyak Mbak puisinya Terima mengharu di kasih. Saya dapat kabar dari Mbak Ibe itu Mbak Margaret Siahaan. Mbak Margarita sudah ada di tempat. Mbak Marga nanti akan membawakan masih bernafaskan Merdeka seperti yang lain-lain, yaitu judulnya Merdeka 80 tahun. Mbak Marga, apakah sudah ada di sana, Mbak? Masih belum? Bentar saya cek. Ada, Ada sebetulnya ada nih Mbak Margarita. Ada, tapi mute. Mbak Marga, masih mute masih mute, sayang. masih mute ya. Moderatornya Profesor Ganti-gantian, juga. ganti-gantian. Ada dua ya. Ada dua, Marga masih ada mute. dua. Seolah. Tapi yang satu sudah di unmute ya. Silakan Mbak Marga. Tapi suaranya nggak masuk. Iya, suaranya nggak masuk Mbak Marga. Emang sepanjang apa puisi kok Iya, kepotong iya, itu? satu lagi di unmute. Dengar. Suara belum masuk. Kak Marga Belum suaranya belum masuk. masuk. Belum masuk Mbak Marga. Coba Wajah mungkin sudah pakai muncul. Wajah sudah muncul, tetapi suara belum muncul. videonya ada, audionya nggak masuk. Iya, Audionya nggak masuk. iya. Betul. Ya sudah. Oke, Nah, sekarang Sudah masuk ya? masuk. Sudah masuk. sekarang Ya, baru. Oke, silakan Mbak. maaf loh. Maaf ya, selamat sore semuanya Ibu Bapak yang kami kasihi. Kami sayangi Merdeka. Merdeka 80. Merdeka 80. NKRI tercinta bergemuruh. Apa arti waktu? Bila bicara seperti mimpi rasa merdeka. Aku tidak tahu. Bicara jujur makna merdeka. Merdeka 80. Apa terisi anak cucu Uyut nantinya? Nyata kini di hadapanku. Jutaan nurani mati rasa, mati jiwa. Merdeka. Lucuti hati rakyat menderita. Inikah makna 80 Republik Indonesia merdeka? Apapun yang terjadi, terasa kemerdekaan itu
bagai mimpi. Ada gaung kepastian merdeka 80, bagai bintang-bintang. Merdeka di angkasa raya. Namun, aku masih penasaran, bertanya, pantaskah cermin Republik Indonesia merdeka 80? Aku masih bertanya lagi, inikah merdeka 80 Indonesia tercinta? Renunganku melayang, ini terpapar kisah nyata. Sudahlah, selamat dirgahayu. NKRI Merdeka ke-80. Biarlah waktu yang menjawab semua. Merdeka Indonesia, merdeka. Tulisan Margareta M. Sihaan, Bintaro Permai, Agustus 2025. Terima kasih. Makasih Mbak Margareta, merdeka. Baik, terima kasih. Berikut saya akan undang Mbak Antoinette Wirana Dewi. Beliau akan membawakan puisi dengan judul Merah Putih, Tetaplah Berkibar. Mbak Anet, apakah sudah siap, Mbak? Ya, terima kasih Silakan. Mbak Arlin. Terima kasih. Suara saya sudah masuk ya. Sudah ya. Suara saya terdengar? Terdengar, iya, Mbak. Terdengar suaranya Mbak Anet. Terima kasih Bu Nono ya. Saya meskipun banyak penuh tanya dan kadang-kadang porak-poranda juga nih hati saya, tapi saya tetap ingin menanamkan harapan akan melalui puisi ini. Merah putih tetaplah berkibar. Merah putih berkibar. Hati anak itu bangga. Mendengar gurunya bercerita, ia terpana. Betapa mahal perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan. Merah putih berkibar. Si anak sudah jadi remaja. Kebanggaannya semakin menggelora. Belajar giat ia menggantung cita. Semakin paham betapa luas hamparan daratan negerinya. Pandangannya lepas ke samudra yang tak berbatas. Merah putih berkibar. Kini ia sudah dewasa. Kebanggaannya masih tetap ada. Dia mengukur dirinya, berhati-hati menata langkah dan arah. Nuraninya semoga tak menjelajah menjajah, merenggut daratan dari bangsanya sendiri. Nuraninya semoga tak disapu samudra ego dan serakah dalam dirinya. Nuraninya semoga tetap menjadi pelita, membangun negeri tercinta. Merah putih tetaplah berkibar. Saya tulis di rumah saya 5 Agustus 2025. Antoinette Wirana Dewi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sekali lagi saya akan memohonkan kepada Sang Pencipta, amin, amin, ya robbal alamin. Semoga diijabah semua doa-doa yang tertuang dalam puisi Mbak Anet, serta tadi puisi Mbak Margareta. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih, luar biasa. Terima Ya, kasih, penuh harapan. Ya. Baik, berikutnya kita terus melangkah kepada pemuisi berikut, yaitu Bapak Yahya Andi Saputra. Bapak Yahya, apakah Bapak sudah siap di sana? Pak Yahya akan membawakan puisi dengan judul Diorama Cucu 17-an. Sekali lagi, Diorama 17-an. Kepada Pak Yahya, kami persilakan. Coba saya akan cek dulu sejenak apakah beliau sudah siap di sana.
Oh, sudah. Pak Yaya, silakan. Giliran Bapak untuk membacakan puisi. Unmute, Pak Yaya. Masih di unmute. Baik, silakan Pak Yaya. Pak Yahya, silakan untuk membawakan puisinya. Pak Yahya Andi Saputra. Mungkin masih mute ya. Sudah tidak sih, Mbak? Oh, tapi suaranya belum masuk Pak Yahya. Belum masuk, belum ada, belum keluar suaranya. Coba Bisa tolong Pak Yahya? dicek lagi Pak. Belum masuk Pak suara. Ya, belum masuk Pak Yahya. Oke, saya skip Lewat dulu dulu ya. ya. Baik, Oke, ya, saya skip. baik. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akan melayangkan undangan untuk ke negeri yang jauh di sana, Mbak. Yaitu undangan kepada Ibu Nunu Wulandari yang berada di seberang benua sana. Kepada Ibu Nunu Wulandari, beliau akan membacakan puisi dengan judul Merdeka. Bu Nunu, sudah siap di sana? Ya, sudah. Silakan. Saya kira saya cukup keras untuk didengar suaranya. Semoga Alhamdulillah, bagus saja. terdengar dengan baik Terima dan kasih sempurna. banyak. Selamat pagi dari negeri Belanda, nun jauh di sini. Cuacanya bagus sekali di luar, jadi mungkin dikirim dari Indonesia juga, saya kira. Oke, saya bacakan puisi yang saya buat bersama-sama dengan saudara saya ada di Surabaya, ada di Semarang. Kami sering bervideo ria, lalu kadang-kadang saling membacakan puisi-puisi kita masing-masing. Oke, yang ini kolaborasi dari kami berdua. Selamat pagi dari Brussel. Waktu itu saya buat di Brussel untuk Anda sahabat semua. Merdeka, satu kata penuh makna yang juga menjadi titel puisi kolaborasi saya dan Bapak Wilarso dari Semarang. Merdeka, tertumpah keringat dan darah pahlawan untuk menggapai kemerdekaan. Memang engkau bukan akhir dari tujuan, tetapi dapat diartikan sebagai sesuatu untuk menunjukkan kondisi yang penting dan perlu untuk kita dapatkan pada saat itu. Kemerdekaan adalah gerbang menuju kesejahteraan. Perjuangan tak berhenti setelah tercapai kemerdekaan, melainkan mulainya perjuangan yang melelahkan untuk mencapai tujuan. Kesejahteraan bersama yang memang sungguh memerlukan usaha pengorbanan bersama. Sayangnya ada beberapa warga yang memanfaatkan merdeka untuk kepentingan dirinya sendiri dengan jalan korupsi dan kolusi, melanggar undang-undang seenak perut sendiri. Mereka adalah benalu, hidup bersama bukan untuk bersatu, melainkan menghisap darah dan madu milik rakyat yang bersatu. Memberantas benalu tak semudah membalikkan telapak tanganmu. Namun bukan tidak mungkin untuk dilakukan itu. Merdeka, hasil perjuangan bangsa
jangan sampai sia-sia. Mari kita terus berusaha mengisinya sampai tujuan sebenarnya rakyat sejahtera dan bahagia tercapai dengan sempurna dan Allah akan meridhoinya. Nunuk Wulandari dan Wilarso, Brussel 1808-2025 dan Semarang nun jauh di Jawa Tengah dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih Bu Nunu. Ya, Ya, terima kasih salah banyak. satu baitnya mengatakan bahwa korupsi merupakan satu benalu yang perlu kita basmi. Kira-kira kita bisa basmi dengan fogging nggak ya itu Bu Nunu ya? Kalau bisa, mari kita fogging bersama. Mari. Saya Terima ikut kasih. dukung dari belakang. Terima kasih, baik. Terima kasih banyak atas puisi merdekanya. Monggo. Berikutnya saya akan undang pemuisi berikut yaitu Mbak Swari Utami Dewi. Apakah Mbak Tami sudah ada di sana, Mbak? Mbak Tami akan membawakan puisi dengan judulnya Tanah Air Mata. Mari kita simak bersama. Silakan Mbak Tami. Ya, terima kasih. Tes suara saya kecil. Masuk kecil ya. Iya. Maaf, saya sedang di acara puisi juga, jadi saya harus lari sebentar keluar. Tanah Air Mataku, karya Sutarji Kolzum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air mata kami. Air mata tanah air kami, disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Iya, merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu, namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar kalian arungi air mata kami. Hei kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Salam sehat, salam puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tami atas puisinya, puisi air mata ya. Semoga air mata kita bisa membawa bisa membawa sesuatu yang berarti bagi kemerdekaan kita, insya Allah ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Berikutnya saya akan undang, kelihatannya ini menggunakan video rekaman. Namun untuk Prof. Firdaus Syam, mohon bersabar, sedang dipersiapkan ya videonya ya Prof ya. Sambil menunggu persiapan tersebut, alangkah baiknya saya akan mengundang Prof. Ilya Revianti untuk membawakan puisinya. Apakah Prof. Ilya sudah siap? Prof. Ilya akan membawakan puisi dengan judul Aduh Gaduh. Silakan Prof. Terima kasih. Saya ada sedikit batuk, maaf. Puisi ini keluar dari perasaan hati saya yang mendalam tentang keadaan saat ini. Kita bahagia bahwa kita sudah mencapai 80 tahun kemerdekaan. Akan tetapi ada catatan lain gitu yang akan saya coba untuk torehkan di sini. Dan itu merupakan suatu perasaan yang sangat mengganjal. Kita 80 tahun merdeka, kita ada aspek tertentu yang sudah maju, akan tetapi ada lain-lain.
gitu. Baik. Judulnya adalah Aduh Gaduh. Karya Ilya Rivianti. Aduh, bagaimana ini? Mengapa jadi gaduh begini? Tanah air kita ini, pedih rasa hati kini. Tadinya melambung tinggi, ternyata cita-cita anggun terlalu dini. Mimpi tinggi bagi kebaikan bangsa, di mana ada janji dan harapan. Rasanya kini seperti angan-angan saja. Impian jadi teronggok di sudut saja. Kasihan nasibmu tanah airku, tak berdaya seakan membeku. Hanya kepedihan hati meruak, didorong paksa hingga meriak, yang semakin meronta kasihan, mendambakan adanya keadilan. Namun kekuasaan tetap tegak, tak ingin terdesak. Kekuasaan sungguh memabukkan, imaji sederhana berubah memprihatinkan. Ataukah hanya berpura-pura? Ternyata pada awalnya saja menunggu sampai tiba saatnya. Kekuasaan sungguh memabukkan. Maaf, sampai 2 kali. Segalanya dibalut hingga merona. Kita semua seakan jatuh terlena. Kasihan nasibmu tanah air tercinta. Kasihan juga kita semua rakyatnya. Namun tetap selamat merdeka 80 tahun Indonesia tercinta. Ilya Rivianti, Jakarta, 16 Agustus 2025. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ilya. Semoga lekas sembuh Prof. Ilya. Ya, selalu. Saya ketika mendengarkan tuh betul-betul sepertinya pas banget seperti Prof. Ilya yang saya kenal ketika tatap muka luapan ekspresinya tuh Prof. Ilya banget gitu. Oh gitu. Ya nggak sih Mbak Arlin? Halus, gimana sedih gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Ilya. Mbak Arlin, gimana kita lanjut ya Mbak? Silakan Tadi Mbak Net, silakan. Video sudah siap ya, Profesor Firdaus, videonya di Mbak Ade. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan Profesor Firdaus lewat video ini. Renungan puisi di hari kemerdekaan 17 Agustus 45. Kita merdeka. Merah putih, mawar melati. Hari ini seluruh rakyat bersyukur bahagia. Ya, bahagia. Tapi banyak anak negeri menderita bukan karena malas, namun dibuat tak berdaya. Kami rakyat, kami yang sudah menikmati sekolah, kami yang melek hukum, kami yang mengerti keadaan ekonomi, kami yang tahu kenapa ada pemerintahan, kami tahu arti medan perjuangan. Renungan puisi di hari kemerdekaan 17 Agustus 45. Kita merdeka. Merah putih, mawar melati. Hari ini seluruh rakyat bersyukur bahagia. Ya, bahagia. Tapi
banyak anak negeri menderita bukan karena malas, namun dibuat tak berdaya. Kami rakyat, kami yang sudah menikmati sekolah, kami yang melek hukum, kami yang mengerti keadaan ekonomi, kami yang tahu kenapa ada pemerintahan, kami tahu arti medan perjuangan. Dan saat ini, kami rakyat butuh pemimpin yang adil dan jujur, hanya itu. Sungguh dinanti, atau haruskah ambil jalan revolusi? Nusantaraku di sabuk khatulistiwa adalah debing emas melingkari. Ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. 80 tahun Indonesia berdiri, semakin dikenal di pentas dunia, semakin wangsa-wangsa terpana. Tapi masih banyak tangis air mata rakyat kecil yang nestapa menderita. Rapih, jalih, kota-kota Indonesia kini. Rapih indah, ibu kota negara kini. Tapi benarkah sudah rapih mentalitas para pejabatnya? Bukan sosialita yang diperlihatkan kepada kami, tapi jiwa raga takwa, adil makmur sentosa, itulah tekad kita bersama. Kita katanya telah merdeka, penjajah dikalahkan. Tapi kenapa kemungkaran terus gentayangan? Kezaliman menari berpesta bak butuh dalam pewayangan. Hingga kini, detik ini. Wahai cendekia, budayawan, para pejuang, kita tak boleh hilang harapan. Lawan ketidakadilan, tegakkan kebenaran. Dalam jiwa berani tulus suci, merah putih, mawar melati. Bawang merah, bawang putih, kuingatkan catatan tangisan anak negeri. Dan saat ini, kami rakyat butuh pemimpin, para pejuang, kita tak boleh hilang. 145, namun keadilan masih jauh. Kegemerlapan kini yang kita saksikan sebagai kemajuan. Bak bunga kertas indah dipandang, tapi lemah rentan untuk dikemas. Rawe-rawe lantas malang-malang putung, merah putih berkibar, kita rayakan hak kemerdekaan. NKRI harga mati dikemarkan, namun keadilan jauh panggang dari rakyat negeri. Lihat Ibu Pertiwi sedang sedih, berdahsyat, dagang alam, 17 Agustus 2025. Oke, Mbak Lin. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Pak Prof. Firdaus untuk puisi dan kemasannya dalam lagu dan video ya. Terima kasih. Sekarang kita berlanjut ke pembaca berikut. Siapa Mbak? Pak Samuhtar ya, betul? Pak Samuhtar hadir ya Pak? Siap membaca? Siap. Baik, Bapak. Bapak rupa-rupanya mengajak kita mengingat pahlawan yang lain lagi sekarang. Jadi judulnya adalah Jumpa Soekarno di halte depan Museum Gajah. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Makasih tadi ya Bu Ade sudah jumpa dengan Margonda, saya sekarang jumpa dengan Soekarno. Jumpa Soekarno di halte depan Museum Gajah, Jalan Merdeka Barat, Jakarta di malam 17 Agustus 2025. Aku menyusuri Jalan Merdeka Barat setelah matahari belum tenggelam. Masih remang. Duduk sendiri di halte depan museum sambil menatap bayang mobil Transjakarta. Menengok ke kanan ke arah Istana Merdeka, aku melihat ada sosok bayangan menghampiri, duduk tepat di sebelahku. Berbaju safari warna coklat, berpeci hitam, sambil mengepit tongkat komando.
Tampak menoleh, dia berujar, "Saya Soekarno. Besok saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan negara ini." Dengan suara gemetar, sambil sedikit lirih. Ada kesan seperti orang bersedih. Aku menoleh ke arahnya untuk memastikan apakah dia benar seorang Soekarno yang pernah memproklamirkan Indonesia merdeka 80 tahun yang lalu. Tampak menunggu komentarku, Soekarno atau orang yang menyebutnya Bung Karno berkata lagi, "Setelah 80 tahun lalu, aku penuh semangat membacakan teks proklamasi yang penuh dengan coretan itu. Tapi kini aku sepertinya tak sanggup. Kau harus membacakan teks proklamasi itu," kataku. "Ini negara sudah tergadai. Bukan lagi negara Indonesia," katamu. "Aku tak sanggup. Silahkan kau saja yang bacakan," ujarnya. Aku melihat ada air mata bening mengalir dari matanya. "Aku bukan siapa-siapa, Bung," ujarku. Ketika mobil Transjakarta tiba, azan maghrib terdengar sendu. Matahari tinggal lembayung. Bung Karno hanya tinggal bayangan. Aku menatap Indonesia kelabu. Randu Blatung, 5 Agustus 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam, terima kasih mengingatkan kita, mengembalikan kita kepada cita-cita para penggagas kemerdekaan ya. Nah ini ingin saya lanjutkan tadi Soekarno, sekarang saya ingin mengundang Ibu Laila Rahma, karena menarik sekali ini judulnya seperti bersambung, Hatta, masih adakah bulan nanti malam? Ibu Laila, siap untuk membacakan? Siap. Baik, terima kasih Bu Arnet dengan Bu Arlin. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya ada di jalan perjalanan dari Kuningan ke Jakarta, jadi mungkin mudah-mudahan sinyalnya bagus. Baik, saya ngambil dari puisinya Pak Sam Mokhtar Chaniago. Hatta, masih adakah bulan nanti malam? Ketika Hatta melihat matahari pagi di Nusantara, warna awannya masih putih, bening dan cerah. Belum ada bercak-bercak kelabu yang menunjukkan adanya mendung atau bakal ada bintik air di celah sinarnya. Ketika matahari merdeka di cakrawala, Hatta masih tertawarnya gembira riang. Walau ekonomi nasional yang terbata-bata, terseok-seok meniti hari, penuh sandung dan duri. Hatta masih terus berjalan mendampingi Soekarno saat kicau merpati tak lagi seirama dengan Paga. Saat kepala Raja Wali tak lagi di atas sambil mengepal, Soekarno
Kita tak lagi satu tarian dalam satu gendang. Ketika Hatta terbangun di awal reformasi, wajahnya sumringah penuh warna. KKN bakal hancur dan lenyap, seperti yang diimpikan dalam tidurnya. Tapi itu hanya berjalan sepanjang penggalan, tak mampu bertahan sepanjang jalan. Hatta menangis dalam rintih yang perih. Ekonomi rakyat makin meringis. KKN makin sadis dan bengis. Korupsi makin menggurita. Hatta memandang kejauhan di ufuk barat. Matahari gelap, hitam, pekat menutup cakrawala. Masih adakah bulan nanti malam? Patulangan Utara 19 November 2023. Mohon izin jadi agak terbata-bata karena posisi jalannya nggak bagus di perjalanan. Terima kasih Mbak Anet. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Laila. Jadi hari ini kita mendengar seri tentang pahlawan-pahlawan ya. Menarik sekali. Mbak Arlin, sekarang bagaimana? Kita kembali ke, maaf ya Mbak Hudan, mungkin kita ingin kembali mengundang Pak Yahya, tadi katanya sudah bisa masuk, apakah benar? Pak Yahya? Tadi Belum beliau siap ya? ya Tadi sudah tadi pindah ke gadget ya, dari ya. laptop pindah ke gadget dan dikatakan sudah siap tayang. Oh ya, baik. Kita tunggu. Silakan Pak Yaya. Sebentar, saya belum melihat beliau. Sebentar ya, Iya. Pak Yahya dari mana? Mbak Arlin melihat? Saya tidak melihat. Oh, Nggak ada, nggak ada. oh, Undang Mbak itu aja Mbak oh Hudan. belum bisa. Ya. Belum bisa. Berarti kita sekarang akan mengundang Mbak Hudan Nur ya, Ya. dengan puisi Lingkaran Hitam Impunitas. Mbak Hudan Nur, silakan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Merdeka. Mana sih? Nggak lihat. Lingkaran hitam impunitas. Karya Hudan Nur 2025. Tuhan, di negeri yang sumber daya alamnya berlimpah ini, anak-anak belajar mengeja kehidupan dengan ketimpangan, kesenjangan yang pongah di kejauhan. Sementara di sekolah diajarkan, negara menjamin keadilan, memberi kepastian dalam aturan. Suatu hari Tuhan, anak-anak tumbuh besar merenung nasib bangsa yang tidak pernah sama dengan cita-cita pendiri bangsa. Mimpi masa lalu seperti kenangan yang luntur. Pelajaran di sekolah, teks-teks perundangan, rupanya hanya narasi keadilan tak bertuan. Dari pulau-pulau yang dikepung impian purba, buku-buku tua di sekolah telah usang menerjemahkan luka. Kami memberai, menegak zaman yang serba timpang, Tuhan. Impunitas melengkapi narasi bangsa kami. Rupanya catatan lama adalah bayang-bayang dongeng sejarah ini. Kemana kami mengadu, Tuhan? Saat semuanya dianggap sebelah mata dan sisanya dikubur lupa. Sementara nyawa-nyawa gentayangan menyaksikan nasibnya yang entah. Bukankah tak pernah ada nir hukum di negeri kami, Tuhan?
Lalu kemana suara-suara kami harus berteriak? Saat saudara-saudara kami melepas kepergian, kematian memeluk mereka erat dengan pembunuhan yang paling sadis. Kemana kami mengadu? Saat semua mata hanya mampu menjadi saksi bisu. Kemana kami harus mengetuk nurani-nurani penderma bangsa? Apakah ada alamat yang bisa kami tuju saat lingkaran hitam impunitas menjadi Tuhan di Indonesia? Mungkin saya izin karena tahun ini kami di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, itu akan melaksanakan kembali sebuah festival yang bernama Festival Wabulsawi, yang diambil dari bahasa Banjar, Wani Bai Dambul Sanggup Penggawi, artinya siapa yang punya niat maka harus bisa mengimplementasikan apa yang diniatkan. Dan harapannya nanti dari grup ini berkenan kiranya mengirimkan satu buah karya puisi terkait alam dan panggilan dari hutan. Dan kami menyadari bahwa alam Kalimantan saat ini terus mengalami eksploitasi yang masif. Setelah dahulu itu sudah habis era kayu, saat ini era batu bara, tambang bawah tanah yang mengancam akuifer penumpang kehidupan. Dan ancaman terdekat kini yang akan dihadapi oleh kami itu adalah ancaman dari pegunungan meratus yang membentang dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Informasi untuk pengiriman puisi kiranya berkenan nanti akan saya share di WhatsApp group. Demikian, terima kasih, selamat sore. Sore Mbak, terima kasih Terima Mbak. kasih Mbak Hudan. Puisinya sangat menyayat ya, menyayat dan betul-betul sebenarnya satu situasi yang memang kita hadapi gitu, pedih dan begitu ya itu impunitas ya, impunitas. Terima kasih undangannya. Nanti kita tunggu di grup ya Mbak. Terima kasih. Mbak Arlin, kita lanjutkan ya. Silahkan. Kita undang berikutnya. Ibu Tuti Tarwiyah Adi dengan judul puisi Diponegoro. Ya, Bu Tuti Tarwiyah sebetulnya juga hadir. Beliau ini adalah sastrawan ya, juga dosen di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga istrinya sastrawan Sam Muhtar Caniago. Jadi ini dua-duanya sastrawan. Saya izin share ya, Mbak Arlin, Mbak Anet. Saya izin share video dari beliau. Silakan Mbak, silakan Mbak. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api di depan sekali. Tuhan menanti di depan sekali. Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri menyediakan api. Maju bagimu negeri
menghamba, binasa di atas ditindas, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan aja baru tercapai, jika hidup harus merasai, jika hidup harus merasai. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju bagimu negeri menyediakan api, maju bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan aja baru tercapai, jika hidup harus merasai, jika hidup harus merasai. Maju serbu serang terjang, maju serbu serang terjang. Sekali berarti sudah itu mati. Ya, Mbak Arlin, Mbak Anet, luar biasa ya. Kita dapat suguhan bagus dari Baik, Bu terima kasih Mbak Arlin ya. atas suguhannya. Kita terhanyut ya, terbawa dengan suasana apa itu, apa pembacaan puisi yang dilantunkan sedemikian rupa dengan nada-nada yang heroik seperti itu. Kita lanjut ya Mbak Anet. Ya, Kita ayo Mbak, ini akan undang masih berikutnya Mbak Rati ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Mbak Rati Ya, itu sudah bersiap dengan iya senyum-senyum terlihat kan. demikian. Dia Iya. senyum dan siap Selamat membaca ya Mbak Rati. Iya. ya, selamat sore Bapak Ayo Ibu. kita sama-sama dengarkan. Mbak Rati akan membawakan puisi, judulnya apa ya? Kita adalah pemilik sah Republik ini. Baik Mbak, sah. Confirm Mbak. Silakan Confirm. Mbak. Oke, Iya, setuju. Silakan Mbak. terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan Mbak Arlin, Mbak Anet, Mbak Ade. Selamat sore ya. Jadi salam dari Kota Hujan Bogor yang hari ini tidak hujan dan hari ini cerah di Kota Bogor. Semoga di tempat Bapak Ibu juga cerah, secerah di Kota Hujan Bogor. Saya mau membacakan puisi karyanya Taufik Ismail yang judulnya Kita adalah Pemilik Sah Republik Ini. Ya, kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, duli tuanku. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara, tidak ada lagi pilihan, kita harus berjalan terus. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak Rati. Rati, terima Wow, kasih. ini bernostalgia ya, menunggu mengacungkan jari untuk menyetop oplet. Ya, Zaman nyetop dulu. bus, nyetop bus. Aku sih ya, bus. Baik, terima kasih Mbak Rati. Baik, berikut saya akan terus berlanjut mengundang penguisi berikut yaitu Mbak Yuni Anggoro. Mbak Yuni sudah siap di sana kah? Siap, Ibu. Baik, akan membawakan Merdekakah puisi kita ya? judulnya Merdekakah Kita? Nah, ini satu pertanyaan yang luar biasa. Silakan. Terima kasih, Mbak Arlin. Selamat sore semuanya, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang gemar berpuisi. Hari ini puisinya merdeka, tapi banyak sekali rasanya yang masih belum merdeka ya, karena keadaan. Oke, saya akan membacakan puisi Merdekakah Kita. Merdeka itu bebas dari penjajah. Merdeka itu bebas memilih. Mereka itu tak terpenjara. Mereka itu bahagia. Mereka itu bahagia. Mereka didapat dengan pengorbanan. Pengorbanan karena cinta. Pengorbanan karena cinta. Jiwa, raga, harta, tahta diberikan. Cinta tanah air, bangsa, sesama. Merdeka bangsa atas berkat rahmat Allah. Pertolongannya karena banyak diri yang merdeka. Suatu kaum hanya diubah Allah bila mereka mengubah sendiri dirinya. Ya, bila mereka mengubah sendiri dirinya. Penikmat kemerdekaan bangsa, syarat merdeka diri, jangan dilupa. Cinta tanah air bangsa sesama, kini pudar dilibas cinta dunia. Diri-diri kini banyak terjajah. Elegi cinta kerap terdengar. Gila harta tahta wanita serakah menjajah tanpa peluru menggelegar. Rasa malu merayap pergi. Duka melihat saudara sengsara pun tak ada lagi. Sibuk menumpuk harta sendiri, pikirannya dia bisa masuk surga sendiri. Kemanakah warisan luhur pejuang bangsa? Warisan karakter-karakter unggul nan mulia. Keluhuran lenyap, tertutup makanan haram. Tak bisa luhur karena baik pun dibungkam. Duhai anak-anak bangsa, bangkitlah, ubah diri agar merdeka. Merdeka dari nafsu-nafsu rendah untuk menggapai kembali cinta Allah. Maju tak gentar, bangkitkan diri, gempur penjajah, baguskan karakter diri, bangkit berjuang jiwa raga agar bangsa benar merdeka. Tak merdeka diri berarti terbelenggu nurani. Suara kebenaran tak ada lagi. Jangan sampai tak bisa kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bongso, hamemayu hayuning bawono. Hidupkan warisan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Bintaro, 19 Agustus 2025. Terima kasih, selamat sore.
Terima kasih Mbak Yuni. Wow, integrated. Baik, luar biasa. Sore ini kita bertaburan merdeka, hati yang Merdeka. merdeka, diri yang merdeka, dan niat yang merdeka. Lagi Baik, rindu merdeka rupanya, Bu. iya. Berikutnya saya akan mengundang That's My Bro. Yes, sudah siap di sana, Bro? Bro Karel akan membawakan puisi judulnya Bendera Ternama. Silakan, Bu Karel. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya puisinya terinspirasi dari One Piece ya, yang lagi dan sekarang saya mencoba untuk mengartikan One Piece dengan menuliskan suatu puisi berjudul Bendera Ternama. Saya mulai ya. Bendera ternama, sehelai bendera bergegas pergi tinggalkan lara, tatap kabut menjemput asa tersisa. Badai tiada henti, kayu perahu di ombak kehidupan. Perjuangan tidaklah selalu berhasil, tetapi teruslah berusaha. Di tengah hidup kian menyimpit, berkibarlah gagah, tunjukkan tegarnya raga, kuatnya jiwa, teguhnya tekad, pertiwi merintih perih, langit bersimbah gerah, mentari sembunyi resah, pada kaki gonteng melangkah, berjalan lunglai, jangan pernah jatuh karena lelah, gelgar suara perayaan, sirna di angkasa, tersisa hanya bulir-bulir air mata, membasah, mengalir deras, mengarus, hingga ke laut lepas. Masih tersenyum selembulan akan menanti. Burung koak galak menyalak, siap memangsa kaum papa. Di hutan belantara, hukum berimba, tidak pasti kecuali izin sang raja. Lepas dari mulut buaya, akankah masuk ke mulut singa? Kelakuan Punggawa, Kurawa, sesakkan dada, tamak kian menjamak, bendera ternama One Piece, manusia merdeka, terus berlari, tak seorang pun mampu menghentikanmu. Berserulah agar semua mendengar. Jakarta 170825, Karya DHS. Terima kasih, selamat sore semua para sahabat visi. Wow. Bro, Bravo, Pak. ya kita ini semua sedang bersuara, Bro. Semua didengar ya. Suara merdeka. Baik, Suara. baik. Ini kita kelihatannya gong penutupnya nih, Mbak Anet. Kita akan mengundang Sahabat kita. satu ya pujangga Mas Mas Heru Sunu ya. Wasono. Semoga sudah Sahabat dari siap di guru sana. kita ya. Ha-ha. Judulnya itu Bung kalau nggak salah ya. Bung, yes Bung. Silakan Bung. Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi judulnya bukan puisi kemerdekaan, tapi Bung. Ya, ada sedikit salah kirim waktu itu ya, sehingga yang muncul di situ ya, itu adalah puisi kemerdekaan. Baik, ini puisi akrostik kalau dibaca dari atas berbunyi Sang Proklamator Bung Karno. Bung, karya Sunuwasono. Seandainya sejarah dan hidup ini bisa diulang, Bung, aku akan mohon kau membacakan lagi teks proklamasi itu. Niscaya rakyat Indonesia akan mendengarkan dengan saksama. Gegap gempita dan sorak-sorai. Begitu teks usai kau bacakan. Pada teks itu ditegaskan arti kemerdekaan. Rakyat suatu negara yang berdaulat oleh bangsa manapun tak boleh direndahkan. Kalau persoalannya sudah menyangkut martabat bangsa, lepas nyawa sekalipun bukan suatu persoalan. Ada atau tiada, mati hidup tak jadi pertimbangan. Merdeka atau mati, itulah semboyan kala itu. Apakah semboyan itu kini masih terpahat di hati? Tanpa dihayati, semboyan seindah apapun akan nirarti. Oh, tak ada yang sanggup menerangi hati yang terlanjur terbutakan.
Riwayat perjalanan orang besar mestinya bisa menjadi pelajaran. Bung, aku heran. Kenapa mental buruk bangsa ini begitu susah dikikis? Ucapan dan perbuatan tak pernah sejalan. Niat dan tindakan sangat bertolak belakang. Gencar berceramah tentang kebaikan, tapi prakteknya nol. Karena tak pernah sesuatu tercapai tanpa dikerjakan, akan sia-sia saja apabila kita ikut banyak bicara. Rontok sendiri semua yang diharapkan dari kemerdekaan. Niat dan nasihat, apalah artinya tanpa tindakan nyata? Ohoi, satu perbuatan baik lebih berharga dari 1000 nasihat bijak. Pondok Rajek, 2 Desember 2017. Terima kasih. Wow, sejalan kita, Bung. Keren-keren, Mas Uno. Top. Baik, kelihatannya kita semua sudah undang ya sore hari ini ya Mbak Anit ya. Hanya tadi ada beberapa yang ada Mas Pak Yahya yang terkendala, tapi kelihatannya semua sudah tuntas kita undang. Sehingga berikutnya adalah kita mohon kesediaan dari semua pengisi untuk membuka video camnya karena kita akan melakukan foto bersama ya Mbak Anet ya. Ya, ya sebagai dokumentasi ya Bapak Ibu Sebagai sekalian, dokumentasi. mohon kesediaan untuk membuka kamera sehingga semua wajah yang semringah dan antusias dan optimis ya, yang tadi menyongsong sudah diekspresi. kemerdekaan diri tadi ya yang sudah kita gaungkan bersama tadi. Baik. Mbak, siapa yang akan memimpin ini foto? Silahkan Mbak Arlin mungkin. Mungkin Mbak Mona yang akan itu tadi mengklik ya. Mbak Mona ada ya, Mbak Mona ya. Mbak Mona kepental ya. Bentar. Mbak Ade, maaf saya tanya, apakah Mbak Ade bisa bantu foto? Mbak Ade mute. Mute ya. Ibu-ibu, bapak-bapak siap ya dengan tampilan yang terbaiknya. Kita mulai hitungan mundur. 3, 2, 1. Ceklek. Sampai jumpa Ibu-ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan semuanya. Kalian terima kasih. Terima kasih. Kegembiraan. Mohon izin. Sama-sama. Ya. Prof Riri. Ya, Prof kasih Bu Artin. Bu Tuti, terima kasih Bu Hudan, para pujangga semua. Terima kasih. Salam sehat. Merdeka kita. Sehat semuanya, sehat. Terima kasih. Kabarnya ya. Ketemu lagi. Mantap. Dini. Jumpa. Ibu. Aman. Sampai jumpa. Aman, tenang. Anak sudah merdeka. Bapak. Sampai jumpa di 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bu internet, Bu Arlin, Bu Ade, semuanya. Terima kasih Zarza. Assalamualaikum. Sip. Mohon maaf. Maaf.